Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada sehat-sehat semua. Salam kreatif. Jumpa lagi sama Ogut yang sekarang curhat isengnya ini bikin tengkorak dari cairan resin yang udah kadaluarsa. Jadi biar nggak mubazir gitu ini resinnya. Dan resin ini udah berumur 9 bulan ya. Dan pakai cetakan silikannya juga udah robek. Nah ini tambahannya nih, styrofoam dari bungkus makanan nih, bekas digeragot tikus nih. Pokoknya jadi pakai bahan-bahannya yang seketemunya aja. Jadi jangan terlalu berharap bakalan jadi bagus ini. Oke, jadi resin yang mengental ini lalu gue panasin di air yang mendidih, seperti video sebelumnya. Dan akhirnya itu emang balik ke cair lagi ya. Tapi itu. Oke, langsung Ogut siapin mold atau cetakannya nih. Nah, itu dia tuh. Jadi di sini silikonnya robek ya, ada 2 malah. Tadinya itu cuma 1 ya, sekarang nambah. Nah, ini robeknya waktu Ogut bikin tengkorak pakai semen di cetakan ini gitu loh. Dan lagian juga cetakan ini udah umurnya 4 tahun nih. Pertama kali nyobain cairan silikon loh. Nah, ini akhirnya Ogut pakein minyak goreng nih, diolesin jadi biar resin yang masuk ke celah-celah ini nggak nempel di penutupnya ini ya, atau di jaketnya ini. Nah, ini harusnya lebih baik pakai Vaseline gitu ya, atau mirror glaze. Setelah keesokan harinya, nah tuh ya resinnya balik mengental ya. Ini asli nggak tahu kenapa bisa begini. Cuma kentalnya ini nggak seperti sebelum dipanasin gitu, jadi masih agak sedikit lumer. Tapi setelah diaduk nih malah jadi tambah mengental ya. Yang suka main resin pasti tahu lah ya, bubble terjadi karena proses ngaduk campur katalisnya kan. Nah ini karena udah saking lengketnya, ini pasti gelembung udara yang keperangkap ini pasti bakalan banyak banget. Dan buat ngelapisin permukaan cetakannya ini jadi susah ya. Soalnya emang model cetakan yang kayak gini nih butuhnya resin yang bener-bener cair gitu. Jadi kita bisa gampang mantau gitu ya, gampang ngeliat udah rata belum gitu kan. Nah, kalau ini kental banget, susah banget ya pokoknya. Nah ini dia ya, setelah cairannya udah nggak bergerak lagi nih, cuman ini masih belum kering ya. Jadi di sini bisa kelihatan bubble-nya tuh udah banyak banget yang terperangkap di sini. Nah karena awalnya emang udah nggak bagus, bikin bad mood ya kan. Jadi setelah agak mengeras nih, cuma masih agak lengket, Ogut langsung bikin lapisan keduanya nih. Nah di sini Ogut taruh katalisnya dikit. Nah nggak seperti yang pertama tadi. Nah itu dia bisa kelihatan ngaduknya tuh emang enak tuh, cuman lama-lama emang jadi tambah kental lagi ya. Nah ini dah dia hasilnya setelah cairan resinnya udah nggak bergerak. Nah ini ada kayak air yang bergerak ke tepian gitu tuh ya. Dan ini masih belum kering nih. Nah nungguinnya keringnya lumayan lama nih, hampir 12 jam lah. Nah ini setelah di malam harinya masih lengket. Cuman emang wajar sih ya, karena emang katalisnya emang dikit ditaruhnya. Oke, lalu Ogut coba panasin lagi nih resinnya nih. Nah, panasinnya ini asli lama nih. Nah, makanya nih jadi eksperimen yang nggak sengaja sih ya. Nah, ini malah jadinya tambah nggak bener loh ini. Aduh, dan curiganya nih sih pasti udah kecampur sama uap air ya. Di sini aku juga kasih katalisnya juga dikit banget. Tuh, sampai ada yang dibuang. Gitu ya, setelah diaduk-aduk ini malah lama-lama kayak permen gula ali ya. Nah tuh kan kental banget nih. Nah akhirnya mau nggak mau jadi kayak gini nih cara masukinnya. Jadi kayak cuman dioles-olesin di bawahnya, di samping-sampingnya juga, dengan harapan resin kental ini bisa lumer gitu ya, menutupi cetakan bawahnya ini. Karena menurut hukum gravitasi ini pasti masih bisa lumer ke bawah nih. Oke, jadi di sini Ogut langsung tutup aja deh. Nah ini nunggunya hampir 2 harian ya. Dan setelah ditunggu-tunggu, nih akhirnya kering juga nih. Nah kelihatan banget tuh ya, warnanya butek.
Butek begini bisa juga karena cetakannya yang nggak bagus ya, atau kurang bersih. Cuma curiganya sih emang karena kecampur uap air aja ya sewaktu dipanasin. Nah jadi kalau ada yang mau coba panasin resin yang udah kental, nah jangan lama-lama manasinnya nih. Nah ini kayak gini nih, masa bisa melehoy gitu loh. Aduh. Oke, sekarang dicoba dibuka di sini gimana bentuk hasilnya dari resin yang udah kadaluarsa, dan silikon rusaknya nih tuh kan nyangkut gitu. Oke lah, dan inilah hasilnya nih. Jeng jeng. B aja ya. Nah, di sini bisa kelihatan tuh ada butir-butir bubble yang banyak banget. Bubble yang halus sampai yang gede juga ada. Kalau dilihat-lihat sebenarnya ini sebenarnya masih bisa jernih lah ya. Cuman emang apa daya gitu, karena awal-awal tuh emang udah salah. Matanya juga ada yang ketutup. Aduh, bolong man. Dan ini udah keras banget dan nggak ada lengket sama sekali. Jadi ini pas mau coba potelin sisa resin dari celahnya ini juga udah nggak mungkin, keras banget. Jadi mau nggak mau deh di amplas gerinda. Jadi emang kerja dua kali lah ya kalau cetakannya udah rusak kayak gitu. Dan ini masuk ke area cerobohnya nih. Tuh kan. Nah di sini kirain pecah loh, ternyata makin kuat. Oke, lanjut. Nah sekarang udah kayak es batu tuh ya. Nah aku tambah sedikit. Nah lalu disini aku bikin lubang nih, karena pajangan tengkorak di rumah udah banyak banget kayak gini. Kepikirannya dijadiin pajangan yang sedikit berguna lah. Nah ini juga buat bikin lubang bawahnya nih pakai mini grinder. Harusnya sih pakai mata holsaw ya, cuman karena nggak punya. Kalau lihat YouTube bule-bule emang enak ya, kayaknya alatnya komplit gitu. Kalau ini mah apalah, receh banget. Tuh bulatnya awar-awaran. Nah ini Ogut buat kalau kepepet butuh duit. Nah jadi bisa diambil tuh dari sini. Jadi nggak kayak bocah ngorek-ngorek celengan ya kan. Nah ini kepikiran buat nutupnya ini pakai styrofoam ya. Kebetulan emang di rumah banyak banget bekas bungkusan makanan. Gara-gara PPKM makannya masih mulu. Ada styrofoam yang bekas digeragot tikus nih. Jadi ya lumayan lah bisa digunain. Nah ini kalau ketemu bensin, styrofoamnya tuh bakal lumer nih ya kayak gini. Nah harusnya sih pakai aseton ya, yang buat pembersih kutek. Kalau bensin tuh aduh baunya tuh keras banget. Nah trik ini trik zaman bahela nih. Jadi kalau di kampung atau orang dulu ngapalin ini buat nambel gitu, kayak nambel asbes bocor. Terus juga bisa dibuat jadi lem. Cuma kalau dulu larutinnya tuh pakai minyak tanah ya. Dan di sini Ogut butuhnya agak tebel nih. Nah jadi ngasih keringnya lama banget. Dan ini nih akhirannya tuh jadi kayak slime ya. Coba warna biru nih ya, jadi slime apa nih? Dan ini asli lengket banget. Jadi ini slime-nya nggak boleh buat mainan anak-anak nih. Ini akan menjadi keras setelah beberapa hari ya. Nah ini sekitar 3 hari nih. Ini aja masih kayak lilin anak-anak ya. Masih bisa dibejek-bejek, tapi emang alat nih. Nah nanti ini kalau udah keras tuh kayak plastik mati gitu, kayak batu, cuman enteng. Nah ini Ogut juga bikin capitan tuh di dalamnya. Jadi kalau mau nyongkel tuh harus usaha dulu. Ya namanya juga mau ngambil uang, jadi kudu usaha kan. Kalau waktu kecil ngorek-ngorek celengan aja kan pakai trik kan ya, pakai peniti lah, pakai gunting kuku ya kan. Oke langsung Ogut di sini Ogut amplas halus pakai cairan wax yang buat dashboard mobil. Maksudnya biar licin gitu loh. Malah ngembun di dalam tuh. Ada. Dan inilah penampakannya seperti ini. Seperti Kak Seto pernah bilang, mari menabung. Yes, jadi walau hasilnya buruk, seenggak-enggaknya cairan resin kadaluarsanya ini masih bisa kepake ya. Nggak jadi limbah, ya minimal buat diri sendiri masih manfaat lah. Nah kalau ada teman-teman yang udah pernah nyoba resin yang dipanasin dan hasilnya beda seperti yang Ogut alamin, itu faktornya banyak ya.
faktor utamanya tetap di resin itu sendiri, karena mungkin aja yang cuma 2-3 bulan walaupun resinnya agak kental, setelah dipanasin tuh masih bisa tetap encer dan masih bisa digunakan dengan baik ya. Soalnya kemarin ngobrol-ngobrol sama temen yang emang hobinya ngeresin, dia bilang tuh gitu, dia pernah berhasil, bubble-nya juga minim, dan durasi encernya juga lama gitu loh. Dan emang kalau tentang resin bakalan banyak yang beda pendapat, dan masing-masing juga punya pengalamannya sendiri-sendiri ya kan. Jadi mohon dimaklum kalau ada yang salah-salah di sini karena emang masih iseng-iseng sambil belajar. Ya, jadi semoga di video ini ada yang bermanfaat, keep kreatif dan keep rock and roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.